Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardhiko Ramos. Informasi terbaru terkait dengan pelaksanaan PPK 2023 yang tentunya sangat penting sekali bagi sahabat-sahabat yang menyandang status P1, P2, P3 dengan status TP ataupun bagi peserta umum. Yang disampaikan resmi dari Menpan RB sesuai dengan surat edaran tanggal 14 Maret tahun 2023. Berikut untuk ulasan terbarunya. Disampaikan hari ini oleh Menpan RB, jangan coba-coba usul formasi CPNS dan P3K 2023 jika dana terbatas. Menpan RB beri warning. Hal ini disampaikan ataupun dikutip dari JPNN yang terbit pada hari ini. Syarat utama harus dimiliki pemerintah pusat dan daerah adalah kemampuan APBD atau APBN tersedia. Bagi yang dana APBD atau APBN terbatas, apalagi lebih banyak untuk belanja pegawai, maka jangan coba-coba mengajukan usulan formasi kebutuhan ini. Ini berbanding kebalik dengan apa yang diutarakan oleh Panselnas yang lain dari Kemendikbudristek maupun dari BKN terkait dengan optimalisasi untuk penggajian maupun pengusulan formasi. Lalu apa yang menyebabkan hal ini? Sebab akan terdampak pada instansi itu sendiri lantaran tidak bisa membayar gaji serta tunjangan ASN. Pemerintah pusat dan daerah harus tahu dengan kemampuan anggarannya, jangan hasratnya terlalu besar tetapi tidak diimbangi dengan kemampuan fiskal, kata Menteri Azwar Anas hari ini tanggal 20 Maret. Dia juga mengingatkan masing-masing pemimpin instansi harus memikirkan kepentingan masyarakat umum. Jangan sampai dana APBN atau APBD hanya habis untuk belanja pegawai. Di daerah, selanjutnya masyarakat butuh pembangunan, pembiayaan kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Itu sebabnya Kemenpan RB mewajibkan setiap instansi dalam mengajukan usulan formasi CPNS 2023 dan PPK 2023 meminta harus dilengkapi analisis jabatan atau ANJAP, analisis beban kerja ABK, eksisten pegawai, jumlah usulan kebutuhan ASN. Ditambah dengan masa kerja atau masa hubung PPK melalui aplikasi e-formasi. Terkait dengan usulan ini, usulan kebutuhan ASN tahun 2023 harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam APBN atau APBD dengan prinsip zero growth, kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan, tegasnya. Jadi alhamdulillah untuk pendidikan dan kesehatan tetap diutamakan di tahun 2023 karena untuk dananya sendiri sudah dimasukkan di PMK 212 yang sudah berulang kali kita sebutkan. Dan kemungkinan besar sesuai dengan paparan yang terjadi beberapa hari yang lalu itu akan direvisi untuk PMK tahun nomor 212. Untuk usulan jabatan fungsional selanjutnya bisa diusulkan untuk semua jenjang jabatan fungsional sesuai dengan peraturan masing-masing jabatan fungsional dan akan ditetapkan sesuai ketersediaan instrumen seleksi. Azwar Anas mengingatkan agar seluruh instansi pusat dan daerah untuk mulai mengajukan usulan kebutuhan ASN 2023 melalui e-formasi yang mulai dibuka hari ini, yaitu 20 Maret sampai 30 April 2023. Itu berarti hari ini sudah e-formasi sudah dibuka, honorer pun bisa mengawal di daerah masing-masing agar formasi yang selama ini diisi tenaga non-ASN bisa diajukan. Jadi untuk kesimpulan pada video kali ini, memang dari Menpan RB mewanti-wanti ataupun memberikan peringatan agar nantinya untuk Pemda dalam pengusulan ASN atau kebutuhan ASN P3K maupun CPNS di 2023 juga harus memperhatikan ketersediaan anggaran. Namun untuk sahabat-sahabat yang penyandang status guru dan tenaga kesehatan, Bu Bidan, Bu Dokter atau Pak Dokter, Bu Bidan yang kesehatan, itu tentunya tetap tenang karena ini ada pengecualian dari Pak Azwar Anas. Jadi kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar khususnya untuk bidang pendidikan dan kesehatan tidak akan terpengaruh oleh ungkapan maupun peringatan dari Pak Menteri Menpan RB Azwar Anas. Dan tentunya untuk pengusulan ini mudah-mudahan bisa optimal ya sahabat-sahabat. Dan nanti untuk progres terbaru nanti silahkan simak di video-video di Ardhiko Ramos di next time ataupun di hari-hari berikutnya, agar nanti sahabat-sahabat yang berstatus TP, P1, P2 maupun P3 nanti bisa melihat atau memantau kesempatan untuk menjadi PPK yang sebenarnya untuk PPK 2023 bagi peserta P1, P2, P3 itu tanpa tes lagi dan langsung penempatan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Pantau terus informasi-informasi terbaru valid di Ardhiko Ramos. Ada kurang lebih, maaf, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.